Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prameswari Salmaya Madi dengan NIM 811142242. Di sini saya akan memaparkan materi terkait KTUN atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa peradilan tata usaha negara. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya apa sih KTUN itu? Nah, berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan bahwa keputusan tata usaha negara atau KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lalu pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur bahwa keputusan administrasi pemerintahan atau yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya apa sih artinya konkret, individual, dan final? Konkret artinya objek dalam tata usaha negara harus jelas, berwujud, dan tertentu maupun dapat ditentukan. Yang kedua, individual artinya bersifat khusus, tertuju kepada suatu alamat individu maupun badan hukum. Apabila ada beberapa pihak, maka keseluruhan pihak disebutkan secara lengkap. Yang ketiga, final artinya keputusan sudah pasti dan memberikan akibat hukum. Terhadap keputusan yang masih membutuhkan persetujuan atasan maupun instansi lain belum dapat diartikan sebagai final. Lalu apa aja sih unsur-unsur KTUN? Yang pertama ada penetapan tertulis. Suatu KTUN memang disyaratkan secara tertulis akan mempermudah sebagai pembuktian, namun tidak harus dalam bentuk formal seperti nota maupun memo memenuhi syarat tertulis jika dikeluarkan oleh pejabat TUN. Yang kedua memiliki maksud dan tentang apa keputusan itu dibuat. Yang ketiga kepada siapa keputusan itu tertuju. Dan keempat isi ketetapannya. Lalu yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, dalam hal ini lembaga negara atau pejabat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang melaksanakan kegiatan eksekutif disebut sebagai pejabat TUN. Yang ketiga, tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan hukum sebagai lembaga negara maupun pejabat TUN yang telah diberikan hak maupun wewenangnya oleh perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang memberikan dampak berupa hak maupun kewajiban kepada masyarakat secara umum maupun individu secara khusus. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Yang kelima, memiliki akibat hukum terhadap individu atau badan hukum perdata. Artinya, diterbitkannya KTUN menimbulkan hak ataupun kewajiban pada individu dan atau badan hukum perdata. Nah, selanjutnya AUPP atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai alat penguji dalam KTUN. Melihat praktik peradilan administrasi negara, sudah banyak putusan hakim yang menggunakan AUPP sebagai alat uji. Hakim dalam melakukan pengujian tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis, namun dapat menggunakan tolak ukur lain sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Penerapan AUPP merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, ini diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyebutkan bahwa AUPP yaitu yang pertama asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN disebut bahwa dalam pasal 3 ada asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Nah, salah satu contoh KTUN adalah sengketa terkait tumpang tindih sertifikat tanah. Nah, ini ketika ada si A dan si B memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang sama, namun dengan kepemilikan yang berbeda. Dalam hal ini, baik si A maupun si B dapat melakukan gugatan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sertifikat yang diterbitkan tidak sah dan mengandung cacat administrasi sehingga merugikan hak pihak penggugat. Nah, BPN seharusnya memperhatikan nih asas kecermatan dan kepastian hukum dalam penerbitan sertifikat harus dipatuhi. Lalu selanjutnya adalah asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara termasuk hak atas kepemilikan tanah. Kesimpulannya adalah KTUN yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat hukum karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat memberikan kerugian atau potensi kerugian terhadap pihak masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.